Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan dan kita cintai Presiden Republik Indonesia, Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto, yang juga adalah alumni Partai Golkar, disempurnakan lagi dengan memakai dasi warna kuning hari ini. Jas boleh hitam, tapi dasi tetap kuning, artinya Golkar tetap ada di dalam hati Bapak Presiden Prabowo. Makasih Bapak Presiden atas kehadirannya. Ini sudah temu kangen Pak. Banyak teman-teman tanyakan kepada saya bahwa Presiden datang atau tidak. Saya katakan kepada mereka bahwa insya Allah selama doktrin karya kekaryaan masih ada di sanubari Bapak Presiden Prabowo, insya Allah beliau akan hadir. Dan hari ini tepat akan ada. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming Raka, yang hadir bersama-sama kita juga. Kita berikan aplaus, terima kasih Bapak Wakil Presiden. Yang saya hormati Wakil Ketua MPR, abang saya, Bang Muzani, terima kasih. Yang juga adalah Sekretaris Jenderal Partai Gerindra. Oh, mohon maaf, Ketua MPR RI. Berarti respon kader partai untuk cinta Gerindra ini tinggi gitu. Masuk barang, masuk. Yang saya hormati Ketua DPR RI, kakak saya Ibu Puan Maharani, kata Ketua Panitia perempuan hebat katanya. Yang saya hormati seluruh anggota kabinet Merah Putih yang sempat hadir, yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu. Ketua-ketua umum partai politik yang sempat hadir, yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu. Lebih khusus yang saya hormati Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 yang juga mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bapak Muhammad Yusuf Kalla, yang sudah hadir bersama-sama kita. Ini kader Golkar yang pasca reformasi yang punya jabatan Wapres 2 kali dan presidennya berbeda, cuma Pak Yusuf Kalla aja. Itu terjadi karena pernah jadi ketum Golkar, kira-kira begitu. Yang saya hormati Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Pak Agus Gumiwang, Ketua Dewan Kehormatan Bang Ical, kita berikan aplaus kepada Pak Abu Rizal Bakri, Ketua Dewan Etik, dan seluruh senior-senior yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu. Sekretaris Jenderal, Wakil-Wakil Ketua Umum, Bendahara Umum, dan seluruh pengurus DPP Partai Golkar yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati anggota fraksi 102 orang DPR RI yang sempat hadir di ruangan ini. Para ketua Ormas Hasta Karya, ketua-ketua Golkar, DPD 1, DPD 2, yang saya muliakan yang hadir pada hari ini. Dan seluruh anggota DPR, kabupaten, kota, provinsi, yang berjumlah 2.900, yang baru selesai mengikuti pembekalan dalam mengawal pemerintahan Prabowo Gibran ke depan. Seluruh kader dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat kasih sayangnya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka mengikuti perayaan puncak HUT Golkar yang ke-60. Hari ini merupakan hari yang sangat penting. Ibarat usia seorang manusia, 60 tahun bukanlah usia yang muda. Ini adalah usia matang-matangnya. Karena itu kalau kita menengok ke belakang tentang bagaimana proses Partai Golkar lahir,
Sesungguhnya Partai Golkar lahir adalah merespon terhadap kondisi politik yang pada saat itu terjadi di zaman Orde Lama. Stabilitas politik yang tidak menentu, adanya gerakan politik yang merubah ideologi Pancasila kepada ideologi lain. Atas dasar kesadaran itulah kemudian muncul gabungan organisasi-organisasi yang mengatasnamakan sebagai sekber dan mendeklarasikan diri pada tanggal 20 Oktober tahun 64. Dan disitulah terjadi bergabungnya antara TNI dan organisasi-organisasi sebagai cikal lahirnya Partai Golkar. Dengan demikian dapatlah kita artikan bahwa sesungguhnya Partai Golkar lahir bukan dimiliki oleh 1-2 orang, tapi Partai Golkar lahir atas dasar gagasan besar para pendiri bangsa dan para tokoh-tokoh bangsa yang ingin melihat rakyatnya sejahtera. Proses kemudian terjadi pada tahun 71, Golkar menjadi peserta pemilu. Golkar dulu terkenal dengan jalur ABG. Ada sipil birokrasi, Golkar dan TNI. Mampu mengawal proses pemerintahan selama 32 tahun. Kita tahu di awal Orde Baru, inflasi kita di bawah kurang lebih sekitar hampir 600%. Pengangguran di mana-mana, pangan susah, lapangan pekerjaan yang kita butuh, dan pertumbuhan ekonomi kita yang tidak baik. Alhamdulillah, selama 30 tahun lebih, Partai Golkar bersama-sama pemerintah mampu merubah pola pikir dan kondisi ekonomi bangsa, di mana pertumbuhan ekonomi kita kurang lebih di atas 8%, dan kita mampu melakukan swasembada pangan, serta inflasi kita terjaga dengan baik, saudara-saudara sekalian. Di zaman Orde Baru juga kita pernah melakukan ekspor minyak 100 barel, 1 juta barel per day. Ini adalah sebagai bentuk daripada kedaulatan energi. Namun apa yang bisa kita lihat, kekuatan bangsa kita tidak hanya disegani di kawasan Asia Tenggara, tapi juga disegani di dunia. Bahkan terkenal bahwa Indonesia adalah macam Asia. Golkar lahir untuk mengawal proses pembangunan. Golkar lahir untuk menentukan dalam rangka mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa tentang kesejahteraan, tentang pendidikan, tentang kesehatan. Bapak Presiden, hadirin yang berbahagia, di akhir masa kepemerintahan Orde Baru, kita lihat bahwa negara kita juga mampu bersaing secara teknologi di bawah pimpinan B.J. Habibie. Namun pertanyaan yang muncul adalah, apakah negara-negara tetangga atau negara di luar itu ikhlas dan senang melihat Indonesia maju? Saya katakan bahwa proses itu belum betul-betul mereka senang kalau negara kita maju. Apa yang terjadi? Krisis ekonomi melanda negara kita pada tahun 98. Yang diawali dengan krisis ekonomi berujung pada persoalan krisis politik. Mahasiswa yang waktu itu juga salah bagian daripada mahasiswa meminta pergantian pemerintah. Dan tidak hanya di sana, Golkar pun diminta turut untuk dibubarkan. Ini adalah fase-fase yang berat, Bapak Ibu semua. Tapi kita diuntungkan, kita mempunyai kader-kader patriot, kader-kader Partai Golkar yang negarawan, kader Partai Golkar yang mempunyai kecerdasan, kemampuan komunikasi politik yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Bang Akbar Tanjung. Kita lihat Bapak Ibu semua, di sini adalah fase perubahan baru bagi golongan karya bertransformasi menjadi partai politik. Ini adalah pertama. Dan di tahun 99, kalau kita melihat banyak rakyat di pelosok-pelosok, di kota-kota, saya pernah melihat waktu itu masih mahasiswa, Bang Akbar memimpin kampanye dengan tokoh-tokoh Golkar yang lain. Sempat dari bis ke bis, dari jalan tol ke jalan tol.
menghadang mereka. Tapi daya patriotisme, kemudian Golkar mampu keluar menjadi partai pemenang pada pemilu tahun 99, saudara-saudara semua. Pada tahun 2004, Golkar dengan paradigma baru Partai Golkar di zaman pasca reformasi mampu memainkan peran dengan melakukan konvensi agar kemudian 2004 menjadi partai pemenang. Konvensi adalah sebuah strategi yang menurut saya jitu, dan waktu itu peserta konvensinya adalah Ketua Umum Bang Akbar Tanjung, Bang Ical, kemudian Pak Surya Paloh, kemudian Pak Wiranto, dan Bapak Presiden Prabowo. Yang menang waktu itu adalah Pak Wiranto. Namun dalam Pilpres belum Allah mengizinkan jadi presiden. Tetapi yang kalah konvensi 20 tahun kemudian langsung terpilih jadi presiden. Jadi memang di Golkar ini, ya ketua umum itu belum tentu jadi presiden. Belum tentu. Karena Golkar ini inklusif. Dan itu telah dicontohkan oleh Bang Akbar. Beliau ketua umum membuka diri bagi yang lain untuk ikut berkompetisi. Artinya apa? Yang saya mau sampaikan bahwa Golkar sebagai partai yang betul-betul adaptif, yang mau mengikuti perkembangan tentang sistem politik yang ada. Pasca pemilihan konvensi, apakah kemudian Partai Golkar sudah selesai? Enggak lagi. Muncul fase berikut. Pasca konvensi, Partai Golkar melahirkan kader-kadernya yang luar biasa, kemudian mendirikan partai lain. Jadi Golkar selalu silih berganti, naik turun. Diawali dengan Hanura yang didirikan oleh Pak Wiranto. Waktu itu orang berpikir Golkar akan semakin suaranya turun. Tapi alhamdulillah, sekalipun ada yang pergi, ada juga yang datang. Setelah Pak Wiranto pergi mendirikan Partai Hanura, ada satu lagi kader terbaik Partai Golkar, mendirikan Partai Gerindra. Belum berakhir, Partai Gerindra pergi, satu lagi kader terbaik Partai Golkar mendirikan Nasdem. Bagi Golkar adalah itu hal yang biasa-biasa saja. Karena Golkar sebagai ibu kandung menganut mazhab doktrin karya kekaryaan. Golkar menghargai perbedaan pilihan kader-kader Partai Golkar. Karena sesungguhnya Golkar adalah gudang daripada kader-kader yang berkualitas. Saya juga ingin menyampaikan bahwa dalam perilaku politik Golkar tidak pernah menghina atau meremehkan partai yang lain. Kami selalu berjiwa besar untuk menghargai kebesaran partai lain. Dan oleh karena itu dalam perspektif hubungan kami dengan partai-partai yang lain, khususnya alumni-alumni Partai Golkar, kami seperti satu rumah, cuma beda kamar saja. Yang namanya satu rumah pasti keluarga. Cuman itulah perbedaan. Golkar adalah ibu kandung yang melahirkan anak-anaknya. Bapak Presiden, hadirin yang berbahagia. Pasca reformasi dan pasca transisi Golkar, kemudian
di tahun 2024 adalah tahun politik. Kita sadari bahwa dalam tahun 2024 adalah tahun politik di mana mampu kita melewati proses pileg, pilpres, dan pilkada. Khusus untuk pileg, alhamdulillah, Partai Golkar selalu ada pada garda terdepan untuk memperkuat fondasi-fondasi dukungan dengan melakukan konsolidasi internal dan eksternal. Khusus untuk konsolidasi internal, melakukan konsolidasi struktural dari tingkat DPP, DPD 1, DPD 2, kecamatan, desa, sampai dengan tingkat RT. Tidak hanya melakukan konsolidasi, juga mampu memberikan diklat-diklat, training-training sebagai bagian daripada kebesaran Partai Golkar. Dan alhamdulillah, hasil daripada pileg, Golkar mampu meraih suara sebesar 102 kursi di DPR RI. Kami nomor 2, Bapak Presiden. Kami nomor 2, ya di bawah dikit PDIP, di atas dikit Gerindra. Kami di tengah-tengah saja. Dan ini mencerminkan. Tetapi untuk DPR Kabupaten Kota, izinkan kami Bapak Presiden dan seluruh ketua-ketua umum partai lain, bahwa Golkar menang di 15 provinsi dan sekaligus menjadi ketua DPR provinsi, dan menang di 300 lebih kabupaten kota dengan total jumlah anggota DPR Kabupaten Kota sebesar 290 dan yang terbanyak dibandingkan dengan partai-partai yang lain. Dan malam hari ini semua mereka ada di sini, Bapak Presiden. Oh, maklum ketua umum baru. Kalau datanya belum clear itu salah sekjen. Tuh. Bapak Presiden dan hadirin yang saya hormati, terkait dengan Pilpres, alhamdulillah Golkar bersama-sama Partai Gerindra dan Partai Koalisi telah bersepakat untuk mencalonkan pasangan calon presiden pada saat itu Prabowo Gibran dengan nomor urut 2. Golkar dan Partai Koalisi yang lain bersama-sama bekerja keras untuk memenangkan pasangan kita untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Alhamdulillah juga, alhamdulillah terpilih dengan suara signifikan sebagai presiden dan wakil presiden. Ini karena sudah banyak belajar soalnya dari konvensi dan beberapa kali ini ilmunya udah semuanya pas. Apalagi Golkar dukung, jadi insya Allah menjadi yang terbaik bagi rakyat, bangsa, dan negara. Selain daripada Pilpres, yang terakhir yang baru kita saksikan bersama-sama adalah Pilkada. Pemilu kada baru selesai. Banyak kenangan, cerita, dan tulisan dari lubuk hati maupun dari lubuk-lubuk yang lain, yang hampir suaranya semuanya sama. Kok pilkadanya kosnya tinggi ya? Setelah pilkada, sekarang mulai kita mengatakan saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Ada yang merasa bersih dan yang lain kotor. Ada yang merasa membawa institusi A, institusi B ikut intervensi. Saya ingin mengatakan kepada kita semua di sini, sebagai sesama anak bangsa, Golkar berpandangan tidak untuk kita saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Kalau itu salah adalah salah kita semua, dan kalau itu benar adalah benar kita semua. Hampir sebagian partai politik yang besar pernah mengalami kekuasaan, terutama Golkar.
Partai yang lain juga pernah mengalami kekuasaan. Dan ilmunya ini sebenarnya sama-sama tahu. Ini sama-sama tahu. Cuman ada yang pergi, ada yang baru. Bapak Ibu semua yang perlu saya sampaikan. Dalam pandangan saya, sebagai mantan aktivis yang ikut mempelopori reformasi, pertanyaan yang muncul, yang menggelitik di hati saya, apakah demokrasi seperti ini yang kita inginkan? Saya mau tanya, apakah demokrasi seperti ini yang kita inginkan, saudara-saudara sekalian? Kalau ini yang kita pertahankan, mau jadi apa demokrasi ini? Dalam kajian banyak Partai Golkar, Bapak Presiden, ada suara-suara yang muncul dari kajian kami. Ini pilkada rasa pilkades. Partai Golkar telah berpikir bahwa ke depan harus ada satu formulasi yang tepat. Harus ada formulasi yang tepat untuk kita merumuskan sistem politik kita yang benar-benar baik untuk rakyat dan baik untuk negara, untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kita. Dalam pandangan Partai Golkar, tujuan negara kita bukanlah hanya demokrasi. Demokrasi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan. Dan tujuan negara kita itu adalah mensejahterakan kehidupan bangsa, ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut mengambil bagian dalam ketertiban dunia, dan sekaligus menjaga marwah negara kita. Jangan kita melakukan disorientasi. Dan saya pikir Bapak Presiden, kalau memang partai lain yang belum mau menginisiatif, izinkan kami untuk Golkar memulai dialektika ini. Kita akan merumuskan, kita akan memberikan suatu pemikiran-pemikiran yang baik, yang sudah barang tentu tidak boleh kita menaifkan atau memperkecil hak-hak politik rakyat yang ada di negara kita. Setuju? Setuju? Bapak Presiden, di sini ada calon gubernur yang menang, calon bupati wali kota yang menang, tapi ada juga yang kalah dalam ruangan ini. Jadi menang maupun kalah, saya pikir yang menang jangan jumawa. Bagi kita semua, yang kalah juga jangan bersedih. Kita ikut motivasi dan daya juang Bapak Presiden Prabowo. Kalah berkali-kali tapi maju terus, akhirnya menang. Sudah ada contoh. Jadi kalau baru kalah sekali, jangan menyalahkan institusi lain dong. Jangan menyalahkan yang lain, maju terus. Maju terus. Taunya yakin usaha sampai. Jadi kita harus, Partai Golkar harus betul-betul mampu memainkan peran. Bapak Presiden, hadirin yang berbahagia, dalam konteks positioning Partai Golkar untuk mendukung pemerintah, kami telah bersepakat di dalam Munas untuk mengawal seluruh program-program pemerintah Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Pak Gibran. Terutama dalam aspek cita, minimal ada 4 program terkait dengan kedaulatan pangan, energi, hilirisasi, dan makanan bergizi. Bagi Partai Golkar ini sejalan dengan roh, gagasan, dan tujuan partai. Hanya dengan hilirisasilah mampu kita menciptakan lapangan pekerjaan, mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mampu melakukan penetrasi terhadap pemerataan pertumbuhan ekonomi. Kedaulatan pangan dan kedaulatan energi merupakan kebutuhan bangsa. Dan satu hal Bapak Presiden, Partai Golkar sangat menghormati, mengagumi, dan mendukung penuh terhadap makanan bergizi, karena inilah cita-cita daripada amanat Undang-Undang 45 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam perspektif itulah kemudian kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Pak Gibran Rakabuming Raka yang telah mempercayakan kepada kader-kader terbaik Partai Golkar untuk duduk di anggota kabinet. Dalam hitungan kami ada 7 menteri, ada 8 menteri yang Bapak jadi pembantu Bapak Presiden.
termasuk Ketua Umum Golkar. Ada 8, ada 1 jabatan setingkat menteri, gubernur tanpa pilkada, yaitu Gubernur Lemhanas. Ada 3 wakil menteri. Ini semua terjadi karena pembuktikan kualitas kader Partai Golkar untuk membantu Bapak Presiden dalam rangka mewujudkan apa yang menjadi cita-cita visi besar dalam konteks pembangunan rakyat, bangsa, dan negara. Dalam konteks ke depan, karena sudah memasuki 60 tahun, Golkar selalu mengambil inisiatif dan selalu berevolusi untuk menatap ke depan. 2029 masih 4 tahun atau menjelang 5 tahun lagi. Tapi bagi Golkar menata lebih baik dari sekarang itu jauh lebih baik. Karena itu kami berpandangan bahwa jumlah pemilih usia 17 tahun sampai 50 tahun itu usianya kurang lebih sekitar 73%. Jadi pemilu ke depan 73% pemilih adalah usia 17 sampai dengan 50 tahun. Golkar akan selalu berpikir untuk membuat strategi merekrut anak-anak muda sebanyak-banyaknya, anak-anak milenial dari ujung tifuk bangsa kita dari Aceh sampai Papua. Ini sebagai bentuk daripada inklusivitas kita untuk bagaimana mendorong dengan tetap mengedepankan asas-asas proses rekrutmen kaderisasi yang baik. Di samping itu juga kami menargetkan agar target kita ke depan menambah kursi Bapak Presiden. Dari 102, ya 100 lebih 2 sedikit lah Bapak Presiden. Kita tahu bahwa harus di angka psikologis. Dan dari mimbar ini juga kami ucapkan selamat kepada Partai Gerindra sebagai pemenang pilkada untuk di tingkat provinsi yang sangat luar biasa sekali. Tetapi Golkar ada di urutan kedua. Kita dua-dua saja nggak apa-apa. Nggak boleh terlalu mendahului, nggak boleh juga ketinggalan terlalu banyak, gitu. Karena Golkar itu penyeimbang untuk kebaikan kita semua. Saya pikir hanya itu Bapak Presiden yang perlu kami laporkan dan kami menyampaikan pada acara HUT ke-60 ini. Akhir daripada sambutan saya ingin mengajak kita untuk menandakan yel-yel. Kalau saya katakan Golkar solid, Indonesia, kita coba cek. Golkar! Golkar! Di sebelah sini belum kompak. Golkar! Indonesia! 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 Bapak Presiden, ini bentuk gelar pasukan bahwa mereka ini ada pada garda terdepan untuk mengawal pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Wakil Presiden. Demikian yang perlu kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kiranya kami memohon kesediaan Bapak Presiden untuk memberikan pengarahan kepada junior-juniornya. Karena saya lihat dari tadi Bapak Presiden sangat nyaman karena rasanya kembali ke rumah beringin seperti semula. Rumah aslinya Bapak Presiden itu di sini sebenarnya. Tapi nggak usah kita lanjutkan. Insya Allah kita selalu bersama Bapak Presiden pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.